Didampingi kuasa hukum dan tim, salah satu penggugat Bangun Satoto mendatangi Pengadilan Negeri Surakarta. Tujuannya untuk mengurus berkas pengajuan banding. Banding diajukan secara resmi setelah majelis hakim sebelumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hari ini kami menyatakan banding dulu. Jadi untuk proses administrasi kemungkinan untuk BHT-nya berkekuatan hukum tetap itu sekitar tanggal 14 ya? 28. Oh 28. BHT-nya 28. Jadi sesuai administrasi sebelum itu kami nanti juga akan memberikan memori banding dan lain sebagainya untuk melengkapi administrasi banding. Banding ditempuh lantaran putusan Pengadilan Negeri Solo tidak menunjukkan pihak penggugat menang atau kalah dan putusan belum menyentuh pokok perkara yaitu terkait keaslian ijazah. Sementara Bangun Satoto menyebut kasus ini akan terus diperjuangkan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Andika, sebagai warga negara yang taat hukum, menjunjung tinggi moralitas dan adat istiadat, kami menempuh jalur konstitusional, diantaranya lewat Pengadilan Negeri Surakarta. Sebelumnya gugatan terkait keaslian ijazah ini diajukan oleh sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada melalui mekanisme citizen lawsuit. Namun pengadilan menilai gugatan tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pelaku nyaris menjadi bulan-bulanan masa saat tertangkap tangan mencuri motor di Nagari Labuh Parambahan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Amukan warga pun memanas saat pelaku hendak diamankan polisi dari kantor Wali Nagari Labuh Parambahan. Peristiwa ini bermula saat warga memergoki pelaku mendorong motor hasil curian. Saat ditegur, satu pelaku kabur, sementara satu lainnya berhasil diamankan. Pelaku yang sempat kabur akhirnya ditangkap warga di Kecamatan Pariangan saat kembali hendak beraksi dengan motor curian lainnya. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku merupakan residivis curanmor yang telah berulang kali beraksi di wilayah Tanah Datar. Bahwa ternyata dia hanya orang yang mengantar pelaku pencurian sepeda motor. Lalu satu temannya lagi ini kabur. Tersangka yang kita amankan dan kawan yang melarikan diri tersebut berada di daerah wilayah hukum Polsek Pariangan dan berhasil diamankan oleh masyarakat. Selain kedua pelaku, polisi kini masih memburu satu pelaku lain yang terlibat. Satreskrim Polres Wonosobo membongkar praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi saat melakukan patroli rutin di jalur Wonosobo Purworejo. Polisi mencurigai satu unit minibus tengah mengisi BBM dalam jumlah tak wajar di sebuah SPBU. Setelah dibuntuti hingga ke rumahnya di Kecamatan Sapuran, polisi menemukan tangki kendaraan yang telah dimodifikasi serta selang sepanjang 2 meter untuk memindahkan BBM ke dalam jerigen. Modus pelaku membeli BBM jenis Pertalite menggunakan barcode kendaraan yang berbeda untuk mengelabui petugas. Dalam sekali beraksi, pelaku mampu mengumpulkan 70 liter Pertalite untuk dijual eceran demi mengambil keuntungan pribadi. Ternyata satu unit mobil ini, Nopol AA 1023 UZ jenis Avanza ini sedang membeli BBM. Kemudian kami ikuti saat kendaraan ini bergerak. Sesampainya di rumah pelaku, jadi kendaraan berhenti, pelaku langsung memindah muatan BBM ini ke dalam drum-drum yang telah disediakan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. 1.727 unit kendaraan diketahui telah dikirim ke Timor Leste melalui jalur ekspor dengan menggunakan dokumen fiktif. Aktivitas ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2025. Kasus ini terungkap setelah petugas menerima informasi adanya pengiriman kontainer berisi kendaraan tanpa dokumen kepemilikan sah atau hanya dilengkapi STNK.
Modus operandi yang digunakan yaitu mengumpulkan kendaraan roda 2, roda 4 hingga truk dari berbagai sumber tanpa dokumen lengkap. Kemudian dilengkapi dokumen ekspor fiktif dan dikirim melalui kontainer ke Timor Leste melalui pelabuhan Tanjung Priuk. Hasil informasi dari masyarakat yang diberikan kepada kami, kemudian beberapa personil melakukan penyelidikan dan kita amankan di perjalanan menuju Tanjung Priok, masih di wilayah Jawa Tengah. Kita amankan 2 unit kontainer. Setelah kita lakukan pemeriksaan, terbukti ada pengangkutan beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2. Dan semuanya tanpa dilengkapi dokumen yang resmi. Dan setelah kita lakukan pengecekan, pemeriksaan beberapa saksi dan pelaku, terbukti kendaraan ini adalah kendaraan yang memang tanpa dokumen dan akan diselundupkan ke wilayah Timor Leste. Jadi beberapa kendaraan sudah kita amankan, termasuk kita melakukan pengecekan lagi di TKP. Dari pengungkapan ini, petugas sita barang bukti berupa 46 sepeda motor, 4 mobil, 2 truk, 2 kontainer, 64 bundel dokumen ekspor, serta 3 unit telepon genggam. Penyidik tetapkan 2 tersangka. AT berperan sebagai pemodal sekaligus penghubung dengan pembeli di Timor Leste serta menyediakan kendaraan dari berbagai sumber tanpa dokumen sah. Sementara tersangka SS berperan sebagai perantara yang mencarikan jasa ekspedisi untuk pengiriman ke luar negeri. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menangkap ZF, 24 tahun, seorang pemuda yang menjadi bandar judi online. ZF tak berkutik saat dibekuk di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 ponsel, tampilan situs judi online, data rekening dan transaksi keuangan pelaku. Selain itu, polisi juga menemukan bukti tangkapan layar deposit dari para pemain dan uang tunai Rp5 juta. ZF diketahui berperan sebagai operator yang mengelola 3 situs judi online dengan menggunakan perangkat ponsel. Ia mendapatkan keuntungan dari setiap deposit yang dilakukan pemain, baik dari nilai setoran maupun presentasi keuntungan yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah sejak 2024. Modusnya yang bersangkutan ini membeli beberapa nomor WhatsApp dari platform media sosial. Kemudian yang bersangkutan melakukan WA blasting ke nomor-nomor tersebut yang berisikan ajakan untuk bermain judi online. Jadi 3 situs judi online ini. Kemudian yang bersangkutan juga mengambil keuntungan dari deposit yang dilakukan oleh para pemain, baik itu deposit untuk judi online maupun dari keuntungan dari persentase deposit yang telah diberikan oleh para pemain. Polisi kini memburu seorang pelaku lain berinisial KZ yang diduga bersindikat dengan ZF yang kini dijerat dengan Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara.